Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, musim mudik lebaran tahun ini sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Seperti yang diprediksi semula, euforia masyarakat begitu luar biasa setelah 2 tahun tidak bisa pulang kampung akibat pandemi COVID-19. Mudik adalah kegembiraan buat rakyat. Terlebih lagi tahun ini menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi kegembiraan itu dan menjadi kewajiban masyarakat pula untuk tidak merusaknya. Inilah editorial Media Indonesia di Sabtu 30 April 2022 dengan tema Bersama Membuat Mudik Nyaman. Bersama Membuat Mudik Nyaman. Musim mudik lebaran tahun ini sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Seperti yang diprediksi semula, euforia masyarakat begitu luar biasa. Setelah 2 tahun tak bisa pulang kampung akibat pandemi COVID-19. Secara umum, hingga H-4 kemarin, arus mudik terbilang lancar. Benar, kemacetan masih mewarnai. Tak cuma 1-2 jam, kemacetan di beberapa ruas jalan sampai berjam-jam. Benar bahwa ada ketidaksinkronan antara agenda dan pelaksanaan sehingga menimbulkan persoalan. Di tol Cipularang misalnya, kemarin pagi warga yang mengarah ke Jakarta memblokade jalur arah Bandung. Mereka kesal, marah karena beberapa jam tak bergerak akibat pemberlakuan one way arah Bandung. One way adalah salah satu rekayasa lalu lintas yang diambil untuk mencegah kemacetan arus mudik. Rencana awal, ia diberlakukan mulai pukul 17 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, di lapangan, one way hingga dini hari, hingga kemacetan parah terjadi di arah sebaliknya. Rekayasa lalu lintas memang bersifat situasional. Ia bisa diperpanjang tergantung keadaan. Namun tanpa sosialisasi yang baik, ia dapat membuat masyarakat lain terusik. Itulah yang terjadi di tol Cipularang. Seyogianya, masalah ini tak lagi terjadi karena arus mudik belum selesai. Kemacetan juga terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Para pemudik harus menunggu berjam-jam untuk bisa naik ke kapal yang akan membawa mereka ke Sumatera. Banyak yang bilang kemacetan identik dengan arus mudik lebaran. Apalagi kali ini jumlah pemudik luar biasa banyak. Pemerintah memperkirakan 85,5 juta warga bakal mudik dan sebagian besar menggunakan transportasi darat. Kita semua tak menginginkan kemacetan, terlebih sampai berjam-jam. Namun kita juga mesti memahami betapa berat tanggung jawab otoritas terkait dalam menangani arus mudik. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, sekitar 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor digunakan untuk mudik kali ini. Dengan jumlah sebanyak itu, kemacetan tak mungkin dihindari sama sekali. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah agar mudik lancar, aman dan menyenangkan. Sejumlah solusi untuk meminimalisasi kemacetan ditempuh. Selain one way, ada juga kontraflow, ganjil genap, dan larangan untuk masuk tol. Mudik gratis digencarkan pula demi mereduksi kendaraan pribadi untuk mudik. Terlepas dari adanya kekurangan, kita patut mengapresiasi semua itu. Apresiasi patut juga kita alamatkan kepada para petugas yang tanpa kenal lelah mengatur dan mengamankan arus mudik. Mereka bekerja 24 jam sehari secara bergantian. Tugas mereka cuma satu, membuat rakyat lancar dan aman menjalani ritual mudik. Akan tetapi, meski lebih dari 160.000 personel gabungan diterjunkan, kendati beragam rekayasa diberlakukan, lancar tidaknya arus mudik juga bergantung pada pemudik. Kemacetan di jalan berbayar kerap disebabkan mereka saling serobot di pintu tol, juga berlama-lama di rest area. Kepadatan di pelabuhan penyeberangan Merak diakibatkan pula oleh pemudik yang berebut naik ke kapal tak sesuai jadwal.
Namun, itu semua bukanlah alasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan perbaikan. Penambahan dermaga demi mengurai kepadatan mesti segera dilakukan. Mudik adalah kegembiraan buat rakyat, terlebih lagi tahun ini. Menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi kegembiraan itu dan menjadi kewajiban masyarakat pula untuk tidak merusaknya. Tanggung jawab dan kewajiban pun bertambah, yakni memastikan mudik dan lebaran tak menjadi pemicu lonjakan kasus COVID-19. Membuat mudik lancar, aman, dan nyaman adalah tugas bersama. Biarkan pemerintah mengaturnya. Marilah kita sebagai warga mendukungnya. Pemirsa, editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Untuk membahas editorial hari ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi. Selamat pagi, Pak Firman. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, Mbak Eva. Salam sehat. Selamat pagi. Baik. Pak Firman, kemarin dan hari ini diprediksi menjadi puncak mudik. Bagaimana data terkininya, Pak, hingga pagi hari ini? Terima kasih. Bisa kami laporkan data dari rekan-rekan jasa marga kemarin sore. Itu ada muncul angka 45.000 kendaraan. Sampai hari ini jam 6 pagi itu sudah tercatat 105 kendaraan dan ekor masih ada di kilometer 20 di Jakarta menuju timur. Jadi perjalanan ini akan lebih tinggi dari kemarin. Baik. Untuk antisipasinya bagaimana, Pak? Apakah polanya sama, rekayasa lalu lintas yang sudah diterapkan sejak kemarin, one way, kontraflow, ganjil genap? Sama, hanya kemarin kita sudah evaluasi. Pagi ini rekan-rekan di jajaran sedang mulai penormalan kembali dari one way yang kita terapkan sejak tadi malam. Kita akan rubah menjadi kontraflow menggunakan 2 lajur. Oke. Satu lajur yang akan digunakan adalah evaluasi kemarin kita merelaksasi dari warga masyarakat yang mengarah dari Polda seputar Jawa Barat menuju Jakarta. Jadi moga-moga dari Cipularang kemarin tidak terjadi lagi karena sejak kemarin juga sudah kita berikan relaksasi bersama dengan dibukanya Cipularang menuju Jakarta sehingga tadi malam aman kita memberanikan diri untuk one way penuh. Pagi ini kita buka lagi satu arah dari Bandung. Jadi silakan anggota masyarakat nanti ditunggu pengumumannya sebentar setelah jalan ini clear bisa memanfaatkan kembali jalur tol Cipularang menuju Jakarta menggunakan satu lajur karena duanya digunakan masih untuk kontraflow dari warga masyarakat Jakarta menuju kilometer 70. Baik. Namun kita juga Ya, silahkan dilanjutkan, Pak Firman. Baik, terima kasih. Yang kedua, kami juga akan menutup nanti jalur yang dari kilometer 414 di Kali Kangkung, kilometer 70 di Cikatama. Kita menggunakan kontraflow dari Jakarta menuju Kali Kangkung itu hanya dari kilometer 70 sampai 86 saja. Jadi mohon perhatian anggota masyarakat yang menggunakan jalur dari Kali Kangkung menuju Jakarta nanti akan tetap bisa menggunakan 2 lajur di Cipali, tapi mendekat ke kilometer 86 akan bergabung menjadi 1. Jadi sharing dengan yang kilometer 70 dan 86 tadi. Nah, jadi moga-moga relaksasi baik dari Polda Jabar dan Polda Jateng pagi ini bisa kita upayakan sehingga tidak ada tekanan atau sumbatan-sumbatan yang terjadi dengan tetap memperhatikan masih prioritas saudara kita dari Jakarta untuk menuju timur. Demikian, Mbak. Baik, Pak Firman, editorial Media Indonesia hari ini menyoroti ketidaksinkronan antara agenda dan pelaksanaan. Misalnya one way, Pak, jadwalnya pukul 17 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat, tetapi di lapangan faktanya lebih daripada itu. Apa penjelasan Pak Firman? Karena juga ada warga yang melakukan aksi blokade ya di Tol Cipularang.
Ya, terima kasih. Sekali lagi Mbak, kita manusia ini hanya memberikan satu rencana, tapi faktanya kita berhadapan dengan masalah sosial yang lebih real di lapangan. Itu jumlah angka yang kita memberanikan diri sampai jam 12 kemarin itu, sekali lagi, setelah jam 12 itu maksudnya adalah untuk relaksasi. Tapi sekali lagi, kemarin sudah kita komunikasikan di lapangan, kita harus memastikan ternyata arah yang dari Jakarta masih cukup tinggi. Sementara masyarakat yang menuju ke arah barat sudah terlalu cepat mendekat ke pintu tol untuk menunggu jam-jam 12. Nah, ini komunikasi-komunikasi seperti ini kita perbaiki, kita pelajari dari kemarin sore, dan kita sebenarnya bukti itu sudah kita laksanakan untuk memastikan. Karena kita sejak awal komunikasikan, tidak mungkin semua dilakukan bersamaan. Kapasitas jalan yang ada tidak lagi bisa menampung jumlah animo masyarakat, baik yang arah barat maupun timur. Inilah yang kami sampaikan berulang-ulang, kami himbau dan permohonan kami kepada masyarakat itu untuk sebaiknya tinggal dulu di rumah dan lain sebagainya, tidak menunggu di depan pintu tol, itu maksudnya supaya tidak terjebak dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah kemarin setelah kita komunikasikan, kita buka lancar kembali. Baik. Pak Firman, tentu rekayasa lalu lintas ini kan sifatnya situasional, tetapi bagaimana sosialisasinya betul-betul sampai ke masyarakat supaya masyarakat tidak bingung saat berkendara? Betul, kita sudah sejak awal kami sudah ada juga pertemuan dengan bapak-bapak di Pemret, kita menghubungi radio, kita coba menggunakan semua channel media yang biasa digunakan oleh masyarakat, sekali lagi supaya masyarakat update tentang informasi. Nah, kemarin harus kami ambil langkah ini, karena kalau tidak kita lakukan, mungkin masyarakat bukan hanya 9 jam, bisa lebih. Ya. Jadi pilihan-pilihan ini harus kami ambil dengan risiko-risiko yang mungkin sebagian masyarakat pasti akan tidak enak, tapi kita hanya dua pilihan, tidak enak atau lebih tidak enak. Kadang kita berhadapan dengan situasi itu, kami harus memilih tentunya yang paling sedikit merugikan warga. Baik, editorial Media Indonesia hari ini juga mengapresiasi petugas yang mengamankan arus mudik 24 jam dan tentu agar lancar membutuhkan partisipasi dari para pemudik ya. Apa himbauan Anda, Pak Firman? Ya, terima kasih. Ini suasana sungguh-sungguhnya sebetulnya sama-sama ibadah. Saya yakin masyarakat juga melakukan perjalanan dalam rangka ibadah. Tugas kita juga disumpah melaksanakan tugas juga ini juga dalam rangka ibadah. Jadi saya kira komunikasi silaturahim yang harusnya kita bangun di bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita insan-insan yang bisa mengatur diri, saling menghormati satu sama lain dengan tetap mempersiapkan. Jadi cara bertindak ini adalah cara kita komunikasi, bagaimana kita apabila dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, kita mau saling mengalah, mau melihat mana yang lebih prioritas dan sebagainya. Ini proses pendewasaan buat kita semua, Mbak. Baik, terima kasih Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat, Pak Firman. Baik, Mbak Nunung, tadi kita sudah simak pernyataan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, bahwa hari ini diprediksi jumlah pemudik lebih tinggi ya dibandingkan kemarin, Mbak Nunung. Ya, moga-moga hari ini benar-benar puncaknya. Jadi sesudahnya lebih lancar begitu ya. Begitu ya. Ya, tapi memang seperti Pak Firman tadi sampaikan, Pak Eva, ada pilihan begitu kan. Kita sudah prediksi bahwa angka pemudik tahun ini naik demikian besar. Betul. Jadi harus ada cara yang ditempuh gitu supaya tidak stuck di jalan bagaimana gitu. Jadi pilihan-pilihan itu yang membutuhkan dukungan dari semua masyarakat. Iya, gitu, berbagai rekayasa lalu lintas sudah dilakukan, kontraflow, kemudian tadi one way, ganjil genap. Gitu ya. Tentu ini membutuhkan partisipasi dari para pemudik agar lancar semuanya ya, Mbak Dan Nunung. kemudian Korlantas sebagai pihak yang paling depan di jalan, ya eksekutornya ya melihat situasi seperti tadi sudah disampaikan begitu kan, ketika ini tidak jalan kemudian bagaimana gitu. Baik, dan tadi juga disampaikan bahwa ini ya semua partisipasi masyarakat karena jumlah pemudik Lebaran tahun 2022 ini diprediksi oleh Kementerian Perhubungan angkanya besar sekali, Mbak Nunung, 85,5 juta orang, kemudian 49,9 juta pemudik atau 58,4%-nya berasal dari Pulau Jawa ya, dan 30% lebih penduduk itu melakukan mobilitas bersamaan, jadi tentu kemacetan tidak terhindarkan. Iya, karena window-nya cuma sedikit kan ya, 7 hari, makanya kemudian bahkan sampai Presiden mengatakan ayo mudik sebelum saat lebih awal puncak gitu. Mudik lebih awal akan lebih baik gitu kan. Tapi tidak semua orang bisa mudik lebih awal, bukan begitu Eva? Jadi 7 hari itu bukan waktu yang
lama untuk kemudian memobilisasi, mengatur orang bergerak begitu banyak gitu. Jadi semua orang harus saling bertenggang rasa. Baik, dan tentu editorial Media Indonesia juga hari ini mengapresiasi apresiasi patut dialamatkan kepada para petugas yang tanpa kenal lelah mengatur dan mengamankan arus mudik. Mereka bekerja 24 jam sehari secara bergantian. Mereka tidak mudik, Mbak Nunung, tetapi mengatur orang yang mudik. Iya. Ibadah kata Pak Firman. Ibadah ya. Dan tadi juga penjelasan dari Pak Firman soal one way, Mbak Nunung, karena ada aksi blokade juga ya dari masyarakat di yang Tol kemarin Cipularang. disampaikan ada sedikit salah pengertian dan kemudian ada sedikit miskalkulasi gitu dan kemudian diperbaiki. Itu perlunya. Jadi tidak perlu kemudian saling menyalahkan. Kalau kemudian disesuaikan di hari berikutnya, semua akan lancar, semua kepentingan akan bisa terakomodir. Tadi disampaikan, diubah dari KM47 ke lebih maju lagi, kemudian diarah ke Bandung dan sebagainya di kontraflow, 2 jalur begitu bukan? Ya, jadi dari Bandung yang tidak diprediksi sebelumnya adalah dari Bandung ternyata banyak yang ke Jakarta itu. Betul, masih banyak ya. Jadi rekayasa lalu lintas memang sifatnya adalah situasional, tetapi yang paling penting adalah bagaimana sosialisasinya betul-betul sampai ke masyarakat. Dan masyarakat juga jangan lupa untuk update ya. Betul. Jadi masyarakat juga sebelum jalan jangan lupa gitu, dan kemudian jangan lupa pula di jalan juga bisa. Semua orang sekarang, nyaris semua orang punya smartphone atau telepon, mobile phone gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, Mbak Nunung, usai jeda tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Nunung dan juga pemirsa saat ini sudah tersambung bersama kami sejumlah penelpon. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Ibu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Selamat pagi Bu Ong, salam sehat Bu. Selamat pagi Mbak Eva, Mbak Nunung, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Ong. Iya, nikmati saja Mbak. Mbak Eva sama Mbak Nunung mau mudik enggak? Tidak Bu, kami jaga kantor. Iya, jangan hiporia. Karena ketemu keluarga, kita juga gembira Mbak menyambut. Otomatis ekonomi meningkat, UKM juga meningkat. Tapi jangan salah Mbak, rekayasa lalu lintas sudah diberlakukan. Sampai Korlantas bingung nih, sampai pusing sendiri. Ganjil genap, kontraflow, lalu belum nanti sampai masyarakat protes. Iya, one way. Tidak sinkron sampai mereka membuat blokade itu. Kan itu menyulitkan petugas, Mbak. Kasihan kan. Belum lagi nanti kalau kita akan nyebrang ke Sumatera, itu 4 jam. Bukan main Mbak Eva. Antusias masyarakat dengan adanya dibukanya pandemik yang 2 tahun menyekap kita ya Mbak. Nggak boleh kemana-mana. Nah sekarang ini dibuka jadi 23 juta mobil keluar. Berarti Jakarta lenggang loh Mbak Eva sama Mbak. Jadi sepi ini Jakarta Mbak. Ibu Ong di Jakarta atau mudik juga nih Bu? Enggak Mbak, saya orang Jakarta Mbak. Jadi menikmati kelengangan dari Jakarta ya setelah ditinggal mudik. Iya Mbak, insya Allah. Dan dipikirkan juga nanti balik ke Jakarta itu jangan serempak lah. Jadi ya bergilir. Nanti kalau serempak, kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini aja sudah kecelakaan udah berapa Mbak Eva? Yang telah terjadi. Semoga dinikmati saja mudik ini kan. Jadi ya masyarakat juga harus memikirkan bagaimana nanti pulangnya ke Jakarta. Ya, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Berikutnya kita sapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John, salam sehat Pak. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Nung ya, salam sehat selalu ya. Jadi ya inilah ya.
inilah kita tidak bisa dua lebaran yang lalu kita tidak bisa berkumpul sama keluarga. Sekarang kita bebas, boleh katakan sudah 90% bebas pada COVID, pulang boleh lebaran bebas. Ya coba bayangkan 90 juta atau 80 juta pergerakan manusia, apalagi di Jawa itu 40%. Ya. Jadi gini, saya tertarik apa yang dikatakan oleh Pak Kakor Lantas tadi. Kita apakan ini ibadah, kita dalam puasa, ya. Jadi ya harus butuh kesabaran juga. 2 tahun kita kemarin sabar kok, ya, tak pulang. Masa cuma waktu ini kita nggak sabar, itulah akibatnya. Pemerintah ya pasti udah mengkaji, tapi mungkin ada kelemahan-kelemahan. Karena ini kan meludaknya nggak tanggung, Mbak Nunung. Ya, masyarakat ini. Saya aja dari Batam kena nengok tubuh itu, saya tunda dulu, biar 2 hari siap lebaran atau 3 hari udah longgar baru saya balik. Karena saya ke Sumatera Barat ini pasti kena lagi di macetnya dari Pekanbaru ke Sumbar sana nanti. Jadi kita memang perlu kesabaran. Tapi memang ya dampak daripada mudik, dibuka kerannya mudik nih, dampak ekonominya memang sangat bagus, sangat positif ya. UKM itu, oleh-oleh aja udah berapa. Memang betul kata Mbak Nunung tadi, sekian triliun duit yang berputar itu bagus. Cuma perlu kesabaran kita. Contoh yang kemarin di Cipali itu ada yang diblokir, itu kan tidak apa. Kita dalam puasa, ingatnya kita dalam puasa, ibadah ya. Ini kita perlu kesabar juga sampai ke keluarga nanti. Ya, kumpul sama keluarga. Itu aja. Terima kasih banyak pada Metro TV yang telah mengasihkan informasi masalah balik mudik ini. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Iya, selamat pagi Pak Tasrik. Salam sehat Pak. Ya, selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Nunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik. Iya, kita dapat memahami ya bahwa padatnya arus lalu lintas pada mudik tahun ini adalah resiko daripada 2 tahun yang lalu masyarakat tidak diberi kesempatan mudik sehingga kemacetan terjadi di mana-mana. Tapi kita sangat apresiasi atas kinerja Kakor Lantas tadi, kemudian teman-teman di perhubungan. Mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan ini menjadi sebuah ibadah. Dan kita berharap masyarakat mengikuti semua aturan yang sudah diberikan oleh kepolisian, kemudian Departemen Perhubungan dan sebagainya. Yang kita ketahui bahwa ada salah satu solusi yang diberikan oleh Presiden ya, bahwa pada saat ini sebaiknya mudik itu dilaksanakan jauh-jauh hari atau mudik di awal. Tetapi sangat disayangkan keinginan Presiden itu tidak dibarengi dengan regulasi yang ada di 3 departemen. Misalnya Menteri Pendidikan belum saatnya anak-anak sekolah itu libur. Kemudian Menpan juga ASN belum libur. Kemudian yang berhubungan dengan pekerja-pekerja swasta juga dari Menteri Tenaga Kerja. Karena memang keputusan pemerintah bahwa libur nasional itu akan dilaksanakan pada tanggal 29. Sehingga terkesan kontradiktif antara keinginan Presiden dengan regulasi pemerintah yang ada di 3 departemen itu. Nah, ke depan saya berharap hal ini menjadi pelajaran dan menjadi evaluasi baik bagi pemerintah supaya pemerintah bisa melaksanakan tugas dengan baik, kemudian masyarakat juga bisa mudik dengan aman dan tertib. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mbak Nunung, tadi kita sudah simak Bu Ong, Pak John, kemudian Pak Tasrik disampaikan bahwa nikmati, sabar, dan juga pahami. Karena sudah 2 tahun tidak mudik, jadi wajar euforianya seperti ini. Saling sabar, saling bertenggang rasa antara petugas dengan pemudik, begitu ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Ong dan Pak John Veto ya. Ya, jadi memang petugasnya sudah lelah juga kan bekerja seperti Eva bilang 24 jam terus menerus dan di periode mudik yang praktis 1 minggu begitu ya Pak ya. Dan memang harus ada tenggang rasa antara dua belah pihak begitu ya. Harus saling dipahami dan kuncinya betul ya Menunung sabar gitu karena ya semuanya juga mengalami macet karena tidak bisa terhindarkan jumlah pemudiknya yang besar 85,5 juta orang ya Menunung. Ya, dan menarik tadi disampaikan oleh Pak Tasrik ya, memang dihimbau untuk kemudian mudik lebih awal dan kemudian ada imbauan juga supaya karena kita sudah biasa kan pada saat Covid bekerja di luar kantor, dari luar kantor begitu tidak masuk kantor WFH ataupun di mana saja
saja ya, bekerja online, kemudian belajar juga online, itu mungkin akan membantu ke depannya untuk memperpanjang periode mudik ini supaya tidak menumpuk. Barangkali usulan Pak Tasrik ini menarik ya, Mbak, usulannya ya. ya, soal sinkronisasi. Presiden di satu sisi meminta atau menyarankan untuk mudik lebih awal, menghimbau mudik lebih awal, tetapi tidak sinkron dengan libur anak sekolah, libur pekerja. Ya. Mungkin tidak perlu kemudian libur beneran, tapi kemudian bagaimana menjaga supaya operasional tetap jalan. Para pekerja bisa bekerja online, bisa bekerja WFH, dan dia bisa mudik lebih dulu, atau para anak-anak sekolah juga bisa dalam periode tertentu online seperti pada saat COVID. Jadi untuk arus mudiknya atau arus baliknya bisa ditekan begitu ya? Iya, bisa disebar, kemudian tidak hati-hati hari ini puncaknya. Iya, betul, gitu kan? Harus hati-hati nih. Baik, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Nunung. Kepadatan bukan hanya di jalur darat, tetapi juga akses menuju ke jalur laut ya, seperti kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Nah, ini kan berbagai informasi langsung di lapangan disampaikan bahwa kepadatan mengular hingga bahkan 15 km, Mbak Nunung. Iya, sampai 5 jam harus antre begitu ya. Walaupun sudah ada penambahan dermaga dan penambahan kapal, Eva ya. Jadi kemungkinan tahun depan pemerintah harus berpikir lebih keras lagi untuk mengatasi masalah ini ya. Lonjakan sudah diperkirakan untuk di jalur darat, tapi lonjakan untuk di jalur laut mungkin harus dipikirkan juga untuk penyeberangan tempat-tempat penyeberangan ini. Karena tidak mungkin lagi stuck di situ di pelabuhan dan kemudian sampai ke jalan tol dan itu tidak bisa bergerak lagi kecuali mereka masuk ke kapal feri dan pindah tempat. Ya, padahal sudah ada rekayasa lalu lintas, tapi tadi betul disampaikan oleh Mbak Nunung, ini menjadi evaluasi ke depannya ya, penambahan dermaga dan juga betul-betul mengoptimalkan kapal yang disediakan bahkan ditambah lagi jumlahnya ya. Dan satu hal mungkin ya, sosialisasi kepada pemudik juga. Itu satu hal yang saya rasa penting ya, Pak. Jangan sampai orang kemudian mau jalan jam 4, jam pagi hari sudah sampai di sana dan itu membuat kantong parkirnya penuh begitu. Terlalu misalnya. Jauh begitu ya, dan jangan lupa bahwa orang harus pesan tiket online dan ketertiban seperti itu yang kemudian penting. Dan mungkin suatu saat kita butuh ya aplikasi untuk setiap orang yang mau mudik ini loh, jalur daratnya yang update gitu kan. Update situasinya bagaimana. Jadi orang tahu mau bagaimana, mau jalan seperti apa, mau lewat mana, jam berapa, dan itu akan mungkin suatu saat akan membantu kita untuk memperlancar lalu lintas. Digitalisasi sangat penting ya, Mbak Nunung. Jadi melalui smartphone bisa diupdate. Siapa tahu ya, bisa begitu gitu. Jadi orang saling bisa tahu mesti berbuat apa. Kalau sekarang masyarakat yang proaktif sendiri mencari informasinya, gitu ya. Walaupun kemudian seperti disampaikan Kakor Lantas tadi ya, Pak Firman, sudah disosialisasikan ke berbagai media dan kemudian lewat sosial media juga begitu ya. Ya, sekarang memang tetap harus
ada di lebih lagi mungkin. Sosialisasinya harus lebih lancar lagi, lebih luas lagi supaya masyarakat pesannya bisa betul-betul diterima oleh masyarakat dan juga masyarakat komprehensif betul, dan masyarakat juga jangan lupa untuk update terus di Metro TV juga bisa disimak titik pantau mudik ya, di pantauan mudik kita. Betul. Baik, tentu pesan seperti editorial Media Indonesia disampaikan bahwa bersama membuat mudik nyaman, jadi mudik diharapkan bisa aman, nyaman, selamat sampai ke tujuan, balik lagi ke tempat perantauan juga dengan selamat. Jadi pulang sukacita, kembali juga dengan sukacita. Di kampung pun sukacita bertemu dengan sanak saudara, begitu ya Pak ya. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Itu karena ini ujian juga soalnya ya. Kita baru saja turun kasus COVID-nya gitu di bawah 1.000 per harinya, dan itu penting ujian buat kita. Sesudah ini moga-moga tidak melonjak terlalu besar begitu kan, dan itu berarti kita transisi menuju endemi. Iya betul, kalau kita lihat tren kasusnya Mbak Nunung biasanya setelah libur panjang, apalagi setelah Idul Fitri terjadi lonjakan kasus. Tetapi diharapkan karena tren kasusnya juga semakin menurun dan diharapkan tidak ada varian baru ya. Tentu kita harapkan agar tidak terjadi lonjakan kasus seperti tahun-tahun sebelumnya Mbak Nunung. Dan jangan lupa protokol kesehatan itu menjadi kunci ya. Kunci, tetap masih harus hati-hati ya. Baik, dan ini editorial Media Indonesia juga menyampaikan bahwa mudik adalah kegembiraan buat rakyat, lebih lagi tahun ini setelah 2 tahun ya Mbak Nunung tidak bisa mudik, tentu menjadi tanggung jawab negara untuk memfasilitasi kegembiraan itu dan menjadi kewajiban masyarakat pula untuk tidak merusaknya. Tidak merusaknya artinya betul-betul patuh ya terhadap rekayasa lalu lintas, kemudian tidak melakukan aksi-aksi yang menghambat begitu ya. Betul, iya. Jadi kita coba ikutin aturan. Marilah kita ikuti aturan supaya mudik kita lancar, gitu. Karena begitu banyak orang yang bergerak, ya memang harus diatur. Dan semua orang harus bersabar, seperti kita tadi sampaikan, Bapak dan Ibu yang dari pemirsa tadi juga sampaikan, begitu kan. Semua harus bersabar, semua harus saling bertenggang rasa, begitu ya. Mengutip kalimat terakhir editorial Media Indonesia, biarkan pemerintah mengaturnya, marilah kita sebagai warga mendukungnya. Baik, terima kasih Mbak Nunung sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu Mbak Nunung, semangat jaga kandang untuk tidak mudik ya Mbak Nunung. Terima kasih ya Pak. Baik pemirsa, usai pemerintah memfasilitasi mudik tahun ini sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita semua untuk memastikan mudik dan lebaran tidak menjadi pemicu lonjakan kasus COVID-19. Membuat mudik lancar, aman, dan nyaman adalah tugas bersama. Biarkan pemerintah mengaturnya, marilah kita sebagai warga mendukungnya. Pemirsa, kami ingatkan selalu Anda patuhi protokol kesehatan dan terima kasih sudah menyaksikan editorial Media Indonesia. Saya Eva Wondo, sampai jumpa dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,